Setiap hari dia memberi putrinya obat yang tidak diketahui. Selama 18 tahun Chloe kecil masih berpikir bahwa obat ini harus diminum. Apalagi karena asma, dia lumpuh di separuh tubuhnya. Tapi suatu hari Chloe menemukan sesuatu. Chloe mengambil tas yang dibawa ibunya pulang. Kemudian mencuri beberapa makanan cepat saji yang tidak pernah diberikan ibunya. Tapi kemudian Chloe melihat bagian bawah tas itu. Tanpa disadari Chloe menemukan bahwa obat yang diminumnya memiliki efek samping. Dan di atasnya tertulis bahwa ini adalah obat yang diminum ibu Chloe. Chloe tidak terlalu memperhatikan hal ini. Tentu saja, ini ibu kandungnya, tidak diragukan lagi. Namun suatu malam ibu Diane membawakan obat untuk Chloe diminum. Chloe merasa sedikit ragu untuk meminum obat itu. Tapi ketika dia berbaring di tempat tidur, Chloe masih merasa ada yang tidak beres. Di pagi hari, Chloe mengambil obat di tangannya dan merenung sejenak. Chloe memiliki bakat alami untuk fisika. Dia menggunakan lengan yang dirancang sendiri, dan ambil botol obat di sana. Ketika dia kembali, dia menemukan sebuah truk pengiriman. Chloe dengan cepat datang untuk mengambil paket yang dia pesan. Begitu dia membuka pintu, Chloe bertemu ibunya di luar. Ternyata sampai sekarang, Chloe selalu menunggu pengumuman masuk universitas. Tetapi setiap kali paket itu tiba, ibunya menerimanya selangkah lebih maju darinya. Diane mengatakan bahwa jika ada pemberitahuan penerimaan, dia pasti akan memberitahunya. Chloe kembali ke kamarnya untuk mengambil botol obat itu. Chloe merasa semakin tidak nyaman dari hari ke hari. Setelah memikirkannya sebentar, dia mulai membalik label botol obat itu. Di bawah label baru sepertinya ada label lama. Benar saja, ada label obat yang berbeda. Di malam hari, Diane memberikan obat kepada putrinya Chloe. Chloe berpura-pura menggunakan obatnya. Tapi saat Diane pergi, Chloe memuntahkan obatnya. Chloe merasa pada dirinya sendiri bahwa ini jelas bukan lelucon. Menunggu ibu Diane tertidur, Chloe turun ke ruang tamu. Kemudian nyalakan komputer untuk mengetahui obat apa itu. Tapi tidak mengerti mengapa tidak ada sinyal di rumah. Chloe mulai sedikit panik. Chloe tidak tahu bahwa Diane telah melihat semua yang dia lakukan. Keesokan harinya Chloe mengambil telepon untuk menelepon ke toko obat. Tanpa diduga, toko obat itu diurut oleh ibunya sebelumnya. Chloe sangat takut sehingga dia menutup telepon. Kemudian dia menelepon seseorang secara acak di telepon. Orang di ujung telepon benar-benar membantunya menemukan obat itu. Orang itu memberitahu Chloe, itu adalah obat yang mengobati serangan jantung berwarna merah. Yah, tentu saja obat biru yang diambil Chloe berbeda jenis. Chloe menutup telepon dengan samar. Hari berikutnya Chloe lihat ibunya sedang menonton film. Dia menyelinap keluar. Chloe pergi ke jalan utama untuk mencari toko obat. Dia mengeluarkan botol obatnya dan ingin tahu apa obat misterius itu. Ibu kandung Diane telah memberi Chloe minum ini selama bertahun-tahun dan dia ingin tahu apa itu. Segera setelah itu, kata-kata dokter membuatnya sangat khawatir. Obat ini diberikan kepada hewan, dan gunakan untuk pada kucing dan anjing. Segera setelah itu, Diane juga datang ke sini. Chloe tidak percaya bahwa ibu kandungnya akan menyakitinya. Bahkan nyakit disabilitas adalah dilakukan oleh ibunya. Tiba-tiba Diane mengambil jarum suntik dan menyuntikkannya ke kaki Chloe. Chloe secara bertahap kehilangan kesadaran dan pingsan. Ibunya perlahan dan memeluk Chloe. Keesokan harinya ketika Chloe bangun, ada sarapan lengkap untuk Chloe di atas meja. Chloe mendorong kursi roda keluar dari pintu. Cobalah untuk memutar pintu kamar beberapa kali, tapi di luar pintu dihalangi oleh ibunya. Chloe hampir tidak tahan karena dia tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian Chloe membuka jendela. Terusnya Chloe makan dan makan untuk mendapatkan kekuatan. Dan, Chloe mengambil kabel mesin terapinya. Kemudian dapatkan selimut. Terus dia meminum segelas air. Kemudian dia bersandar pada kekuatannya dan memanjat keluar jendela. Dia tahan air di mulut dan merangkak turun sedikit demi sedikit. Meskipun sangat berbahaya, dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran dari masalah ini. Chloe menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat keluar jendela. Dia menggunakan bor buatan sendiri. Kemudian bor langsung ke kaca. Panel kaca mulai retak. Lalu Chloe memuntahkan air di mulutnya. Kaca itu langsung pecah. Kemudian dia menggunakan selimut yang dia bawa dan naik ke dalam. Dia merencanakan setiap gerakannya. Tetapi pada saat itu, penyakit Chloe mulai menyerang. Chloe dengan cepat berlari ke lemari obat. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Chloe membuka kursi roda dan hendak turun ke bawah tapi tidak hati-hati terjatuh dari tangga. Kemudian, Chloe menyadari bahwa kakinya memiliki perasaan. Karena Chloe sudah lama berhenti minum obatnya. Ternyata ibunya benar-benar menyakitinya. Dia berjuang ke depan. Kemudian naik ke kursi roda. Dia membuka pintu dan hanya ingin keluar dari sini. Di tengah jalan, Chloe melihat truk pos. Pengemudi melihat Chloe dan turun dari mobil. Chloe menceritakan semuanya kepada pengemudi. Dan ingin dia membantunya melarikan diri. Pada saat ini, ibu Chloe sedang mengemudi kembali. Dia turun dari mobil dan berkata dia ingin membawa pulang putrinya. Dia juga mengancam pengemudi bahwa dia akan menelepon FBI.
Tapi pengemudi juga orang yang tidak bisa mengabaikan kejadian yang tidak biasa ini. Dia mengabaikannya dan memasukkan Chloe ke dalam mobilnya saat dia turun dari mobil. Kemudian, tiba-tiba, suntikan dimasukkan ke lehernya. Chloe sangat ketakutan ketika dia melihat pemandangan itu. Apakah ini adalah ibunya? Kali berikutnya Chloe terbangun dan mendapati dirinya terkunci di ruang bawah tanah. Dan dia melihat di bawah, bahwa ada banyak tawaran masuk ke sekolah bergengsi. Ternyata prestasi Chloe sudah diakui banyak sekolah. Setiap kali ibunya mengambil bungkusan itu awalnya, sehingga Chloe bahkan tidak akan tahu itu ada. Chloe membuka kotak lain dan bagian dalamnya bahkan lebih menakutkan. Dia bukan Putri Diane. Ternyata Putri Diane saat lahir telah ada asma. Bayi itu meninggal tak lama kemudian. Itu sebabnya Diane mencuri seorang anak. Kemudian dia menggunakan obat untuk kucing dan anjing agar terlihat seperti putrinya sendiri. Asma, polio, darah merah rendah. Kemudian dia juga membesarkannya selama 18 tahun terisolasi dari dunia luar. Diane masuk dan tahu dia tidak bisa bersembunyi dari Chloe lagi. Putri kini tidak lagi patuh minum obat. Diane mulai mengeluarkan jarum untuk memberi suntikan pada Chloe. Chloe segera berlari di kursi roda. Dia melihat ke berbagai botol obat berwarna di atas. Kemudian Diane masuk. Chloe langsung mengambil botol obat hitam dan meminumnya. Karena Chloe tahu Diane tidak akan membiarkannya mati. Seperti yang diharapkan, Chloe dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Tetapi ketika Chloe bangun, Diane sudah menunggunya di luar. Sekarang ada sesuatu di mulut Chloe sehingga dia tidak bisa berbicara. Menunggu Diane pergi, Chloe memberi isyarat bahwa dia ingin menulis. Tapi begitu menulis sedikit, dokter harus pergi. Ternyata itu semua buatan Diane. Dia mendorong Chloe keluar dari kamar rumah sakit. Di jalan Chloe mencoba menggunakan matanya untuk meminta bantuan tetapi tidak berhasil. Perawat menemukan kata bahwa Chloe belum selesai. Rumah sakit menelepon FBI dan ingin menangkap Diane. Diane mengeluarkan pistol untuk mengancam, tapi dia tertembak di bahu oleh tembakan. Setelah 10 tahun Chloe melarikan diri dari Diane. Namun, kakinya masih belum pulih sepenuhnya, dan akan lumpuh seumur hidupnya. Chloe memberitahu ibunya bahwa dia ingin mengunjungi kakek neneknya. Dengan begitu, akan seperti ibu dan anak, satu keluarga. Tapi Diane menunjukkan rasa takut. Tiba-tiba mulut Chloe bergerak. Lalu dia meludahkan 3 pil obat biru. Aku sayang ibu. Sekarang buka mulutmu. Saya memiliki kalimat berikut. Obat yang tidak diketahui mengubah orang menjadi polio selama 18 tahun. Cinta antara ibu dan anak itu manis, tetapi sangat gelap. Film ini kebanyakan horor dengan sedikit guyuran. 2 aktor utamanya luar biasa. Video berakhir di sini. Selamat tinggal semuanya dan sampai jumpa lagi.